Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Saya di dalam pertama, di sini saya ingin mempresentasikan dan juga live coding mengenai tugas pemrograman CC klien. Jadi, eh, tugas saya di sini membuat website mengenai, bentar, saya sampaikan aja. Jadi, di sini tugas saya membuat website mengenai bencana kekeringan. Nah, di sini adalah website saya buat. Di sini ada kayak statistik mengenai kekeringan. Terus ada kayak sedikit about us gitu, dan juga ada blognya gitu. Jadi kalau kita misal masuk ke sini, ini kayak ada statistik about disaster gitu, kayak statistik tentang kekeringan. Selanjutnya, kalau kita ke home sini, ke who we are, di sini ada kayak about us tentang kita, terus juga ada artikelnya kita, gitu kurang lebihnya. Terus, jadi di sini, di website ini nantinya, user bisa menulis blog-blog atau artikel ya, yang nantinya akan keluar di sini. Gitu. Jadi intinya website ini tuh kayak kalian bisa nulis eh, artikel kalian mengenai kayak kekeringan gitu. Nama dari website ini sendiri yaitu It's Dry atau kering gitu. Di sini dan di sini juga sudah responsif di mobile seperti ini. Hmm. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Terus di sini vertical. Oke, ini sudah responsif juga di mobile. Selanjutnya ini ada bagian panel untuk artikelnya, tapi sebelum itu kita perlu login. Nah, untuk login ini, di sini saya akan live coding menggunakan Redux, Redux Toolkit, dan juga Axios. Gitu. Jadi langsung saja, di sini saya punya backend buatan saya sendiri. Di sini saya pakai Laravel. Eh, kita akan bikin register dan juga dari login. Ini untuk Swagger-nya, ke dokumentasinya. Oke, jadi yang pertama kita bikin saja pakai Redux gitu. Jadi saya sudah install Redux dan di sini saya punya API helper gitu dan saya juga sudah install Axios. API helper ini fungsinya untuk base URL saya saja. Jadi nggak perlu ngetik berkali-kali buat base URL-nya ini. Oke, jadi yang pertama langsung saja saya buat folder baru namanya Redux kayak gini. Di Redux itu ada dua, ada slice dan juga ada store nantinya. Ada konsep dispatch juga dan action. Jadi pertama saya akan buat buat slice-nya di sini slice dan yang kedua nanti ada store. Nah, ini store ini data-data akan di load di sini. Oke, jadi yang pertama kita bikin slice karena di sini buat login dan juga register, maka di sini saya bikin namanya out slice.js kayak gini. Oke, yang pertama kita lakukan adalah kita akan membuat function yang berfungsi untuk memanggil API-nya atau menggunakan API-nya. Kalau di Redux itu pakainya itu eh, tongue, ya tongue. Berarti ada create async tongue, nah, itu kayak middleware-nya gitu. Jadi pertama langsung aja kita buat registernya, export. Jadi langsung kita export saja. Saya pakai modul export const register. Nah, ini kita akan create async sync tongue. Oke, seperti ini. Create async tongue seperti itu. Nah, di sini kita namain dulu. Namain di sini tuh berarti out register. Nah, ini nama buat function ini. Yang akan kita lakuin adalah kita akan nge-push gitu. Jadi kita ambil URL-nya, kita akan melakukan push di API tersebut. Jadi yang pertama, kita akan bikin function asynchronous. Asynchronous gini. Nah, di register ini kita akan mengirimkan yang namanya user data. Jadi di sini ada user data. Jadi register itu kan kita akan mengirim yang namanya kayak
username. Seperti yang di sini, ada username, email, dan juga password. Nah, itu akan jadiin satu, saya jadiin bundle situ di user data. Terus kita juga ada buat errornya. Reject with value. Nah, value. Oke. Oke. Ini berupa function. Lalu kita try catch. Kita try dulu untuk kita ngambil URL itu ya. Atau kita mau ngepost gitu. Di const response. Nah, ini with. Kita pakai yang tadi di API helper ini. Kita nggak pakai Axios biasa. Jadi sudah saya bikin Axios di sini buat ngambil base URL-nya. Di Axios instance punya saya. Post. Nah, oke. Kalau kita lihat di sini, base URL-nya tuh sampai slash API. Jadi tinggal belakangnya slash register kayak gini. Lalu kita akan sambil ngirimkan yang namanya user datanya. Kayak gitu. Terus selanjutnya aku mau kalau berhasil post gitu bakalan ada swall fire gitu kayak alert berhasil gitu. Jadi di sini saya pakai swall alert, swall.fire, fire kayak gini. Nah, yang pertama ada icon, iconnya kalau berhasil sukses kayak gini. Selanjutnya ada title. Nah, titlenya login success kayak gini. Oke, lanjutnya saya mau kita akan nge-return datanya. Jadi return response.data. Di ini akan kita return. Ini kan ada execute nih. Saya coba mendaftarin user baru. Nah, di sini. Jadi datanya ini akan kita kirim. Seperti itu. Nah, akan kita returnkan. Kalau gagal, kita akan memunculin swallow-nya juga. Akan munculin error gitu. Pakai alert swallow fire. Jadi kita akan swallow ke fire iconnya. Iconnya saya bikin error. Terus kita title-nya. Title-nya register fail and register register. Oke. Nah, selanjutnya di ini di software ini saya mau ada kayak message-nya. Error-nya di bagian mana? Jadi ada teksnya, isinya message. Nah, sayangnya di sini kalau kayak tadi kan kita execute lagi error nih, itu gini satu-satu name, email, dan ada password juga kadang. Jadi di sini saya akan bikin variabel baru namanya message. Isinya yang pertama itu ada error response. Datanya apa data? Terus kita ambil yang name-nya dulu. Name atau email. Itu atau email atau password. Nah, atau password. Nah, seperti ini. Jadi dia akan generate sesuai dengan salahnya itu di bagian mananya. Nah, kurang lebih seperti itu. Hmm. Terus kita returnkan juga return reject isinya message. Seperti itu. Oke, ini untuk register dan untuk loginnya kurang lebihnya sama. Jadi kita akan copy saja. Set copy, tarik ke login. Oke. Kita ganti menjadi login. Ini. Nah, kurang lebihnya di login juga sama. Kita akan ngepost si login dan kita juga akan ngirimin user data. Kalau di
Register itu ada email, kalau di login itu cuma ada username dan juga satunya cuma password saja. Jadi di sini saya udah nggak perlu yang namanya email kayak gini. Ya, nah, seperti ini aja. Lalu selanjutnya yang berbeda dari login dan juga register adalah di sini saya akan set yang namanya token ya. Jadi saya akan set di local storage saja kayaknya. Ya, kayak di local storage saja. Jadi kita yang akan kita lakukan adalah kita mastiin dulu ini udah kita ambil. Oke. If nah ini. Oh, mungkin langsung saja. Berarti local storage langsung local storage set set item. Jadi kita akan nge-set item token kan namanya itu kan kayak gini diambil dari mana dari response dot data dot token. Nah, itu kayak yang di sini kayak ini kalau saya skip. Nah, ini data terus token ya kita ambil dari situ. Lanjut di return di sini saya nggak hanya ngembaliin datanya saja. Berarti kita akan ngembaliin juga yang namanya tokennya. Jadi di sini saya rubah menjadi objek gitu. Token saya hapus dulu. Kan info dari response dot data dot token. Oke, yang kedua itu ada datanya sendiri. Datanya dari response dot data data. Oke, seperti itu. Lanjut, ya kurang lebih kalau buat login itu juga mirip-mirip sama kayak tadi yang register. Nah, selanjutnya di sini setelah kita membuat yang namanya function ini buat ngehandle API-nya, selanjutnya kita akan ngebuat slice. Di slice, nah di sini nanti akan di dispatch, berarti gitu. Jadi di slice ini bakal ada tiga, satu function ada tiga, yaitu ada eh, fulfilled, ada pending, dan juga ada rejected. Nah, itu. Jadi, mari saja kita buat const out slice. Untuk create a slice dari redact toolkit, tentu saja. Yang pertama, kita perlu nama dari slice ini. Namanya out saja. Oke, oh, sorry, sorry. Sorry. Ini hilang. Ternyata saya kayak. Nah, ini name out. Seperti itu. Terus lanjut ada initial state-nya. Initial state-nya di sini yang pertama itu ada data, jadi user. Sini user saya bikin dulu terlebih dahulu karena awal emang kan tidak ada data initial. Terus tokennya kita ambil dari get item. Local storage get item. Oh, oke. Nah, selanjutnya saya akan membuat is loading. Jadi ada variabel loadingnya terlebih dahulu. Pertama jelas false. Lanjut ada error, errornya nol. Nah, gitu. Di sini kita nggak pakai reducer, tapi kita pakai yang extra reducer. Jadi extra reducer ini yang bakal kita pakai. Parameternya builder, terus kita bikin arrow function aja, builder case. Nah, kasus yang pertama itu yang itu register ketika dia pending. Gitu. Ketika dia pending, jalankan state ini. Jadi kita akan membuat function lagi yang parameternya tuh state. State kayak gini. Ketika data itu registernya masih pending, masih di generate gitu ya, masih berjalan, maka state is loading-nya true. Nah, seperti itu. Dan, sorry. Dan state dot error itu false atau nol nol. Oh, seperti itu. Oke, lanjut.
Di sini yang kedua, di situ ada kalau udah fulfill. Nah, kalau di fulfill ini kita nggak hanya stay, tapi ada action buat kita dapetin data yang dikirimnya apa gitu. Kita ngambil lah. Gitu. Jadi is loadingnya kita ganti false, terus kita ambil yang namanya datanya, state. Kita masukin ke user, state user sama dengan action payload. Nah, ini titik data. Jadi kita ambil data. Oke, seperti ini kurang lebih. Lanjut kita kalau dia error. Oke, case error. Nah, ketika di error di sini saya ingin bentar. Oh, sorry. Error. Rejected bukan error, rejected. Maka yang pertama saya lakukan adalah false. Terus kita ambil user errornya. Nah, seperti ini. Jadi loadingnya kita balikin ke false. Terus kita ambil errornya dari action.pilotnya kayak gitu. Oke, lanjut kita di sini. Ini seperti kurang ini, kurang 6 atau action.pilot. Saya baru ingat kita seperti kayak yang ini error responded name ya di sini juga sama. Error pilotnya apa? Ke email kah? Gitu. Oke, di sini buat registrasinya sudah. Jadi lanjut kita buat login. Untuk login juga sebenarnya mirip-mirip sih. Kita ganti dulu ya. Login di sini. Ketika login pending, semuanya sama kecuali pas di fulfill. Nah, jadi pas di fulfilled itu kita kalau di login itu ada token. Jadi kita akan masukkan tokennya, kita akan ambil tokennya gitu. Jadi state dot token action token. Nah, ini. Nah, nah udah. Sebenarnya sih loginnya nggak ada di payload name. Nah, nah, udah. Jadi ini kita sudah ada slicing untuk register pas saat pending, saat fulfilled dan rejected. Begitu juga dengan loginnya saat pending, fulfilled dan juga rejected. Selanjutnya kita akan daftarkan terlebih dahulu slash ini ke store. Jadi bikin file baru. Jadi saya bikin namanya store.js export cons. Nah, apa yang akan kita ekspor? Oh iya, kita ekspor default dulu ini. Export default dan seperti ini. Kita out slice dot reduce. Ini yang akan kita ekspor. Export cons store sama dengan configure store. Oke. Bawaan dari Redux toolkitnya. Apa isinya? Isinya itu reducer. Yang pertama, aku ada reducer out. Aku namain out saja. Ambilnya dari mana? Nah, kita import yang tadi. Import out reducer from terus slice eh, slice out slice. Nah, jadi di sini out reducer. Hmm. Oh, oke. Oke, sip. Jadi seperti ini. Setelah sudah, kita pakai fungsi dari store ini, kita masukin ke main. Nah, di sini. Sip. Di main ini kita akan nge-wrap si provider root saya ini, root list ini, kita akan wrap terlebih dahulu dengan yang namanya provider dari Redux sendiri. Provider, nah, kita akan wrap di sini. Terus di sini ada store. Store itu dapatnya dari store juga yang ada di Redux. Nah,
gitu. Oke, lanjut kita akan menggunakan tadi di register dulu deh. Register. Nah, di sini yang pertama kita lakukan adalah kita ambil paket kita bikin variabel dispatch. Dispatch, kita gunain use dispatch. Nah, kita buat manggil slashnya tadi, buat makainya lah gitu. Const, kita juga ambil is loading, dan juga errornya, error, error. Kita ambil pakai use selector. Use selector di sini state, state. Nah, kita mau ambil state yang out. Out. Seperti ini. Oke. Selanjutnya saya juga akan ada navigate. Jadi ketika ini berhasil, saya akan navigasi atau saya redirect ke login gitu. Pakai use navigate bawaan dari report dom. Terus yang terakhir itu buat datanya ya. Yang tadi kan kita kalau ingat di outslice, register itu kan perlu ngirimin data, user data. Nah, itu buat kita nampung, saya bikin variabel di sini namanya form data. Form data, isinya set form data. Seperti ini. Use state, state, set. Isinya, yang pertama kalau di register ada name, nama, name, name. Nah, terusnya ada email, email, lanjut ada password. Gini, sip. Selanjutnya itu ada handle change. Jadi kita buat satu function buat kita ngambil apa yang diinputkan oleh usernya. Jadi di sini const handle change tuh ngambil ya. Nah, kita mau ngambil nama sama value-nya. Dimensional value dari inputan tersebut gitu. Dari data object. Kita mau set form data, kita akan destructuring form data situ. Nah, kita isi name sebagai key dan value sebagai isinya. Oke, jadi kapan kita akan menggunakan ini? Di inputan ini kita kasih name. Name-nya sesuai name. Tuh, karena itu buat key-nya di sini. Itu ada value. Value itu form data. Guys, nah, sini terus satu lagi itu on change. Buat kita ngambil datanya itu on change berarti handle change kayak gini. Kita copy, kita masukin ke email juga. Email, lanjut buat password juga di sini. Oke, jadi handle change-nya udah, kita ngambilin inputannya. Selanjutnya kita ketika dikirim, const handle submit. Nah, ketika di submit, apa yang akan kita lakukan? Yang pertama, ini asinkronus. Asinkronus. Parameternya kita mau prevent default terlebih dahulu. Default, biar dia menghilangkan sifat-sifat button. Jadi nggak redirect. Terus kita const result. Kita ambil tadi fungsi ini, slash kita yang udah kita buat ini, fungsi ini, login, kita akan dispatch di register. Kita dispatch register di sini. Semua dengan await dispatch. Nah, itu yang akan kita dispatch adalah login. Register. Nah, berarti kita import dulu, import di sini register from Redux.
tidak dash slice. Nah, kita ambilnya dari situ. Oke, selanjutnya kita akan dispatch di sini register, register. Terus dia perlu parameter buat ngisi, jadi isinya form datanya. If resultnya nggak error, jadi ada result error. Saya mau navigate tadi, navigate ke login. Mari kita coba sign up di sini. Oke, mari pertama coba saya pakai nama saya Aditya at gmail.com. Nah, sign up. Oke, oh iya benar. Oh iya saya lupa. Belum saya on submit. Nah, di sini handle handle submit. Nah, lalu sekalian saya mau pakai is loading-nya. Is loading apakah true? Kalau true, load. Kita coba lagi. Ya, at gmail.com. Sign up. Ya, sudah berhasil. Mari saya pastikan, saya buka dulu. Oke. Ya, sudah berhasil dan udah masuk ke login. Login seperti itu. Oke, sambil menunggu kayak lama buka localhost. Kita ada buka deh. Nah, di sini try. Sudah masuk ya aditya@gmail.com. Mari kita coba kalau kita masukin data yang sudah ada. Jadi di sini nama Adit sudah ada. Nah, ada tulisannya. Dan has already been taken. Oke, untuk register sudah berhasil. Mari kita ke login. Untuk di login, kurang lebih sama sih. Jadi mungkin saya akan copy saja dari sini. Set copy. Lalu kita masukin ke sini. Nah, terus jangan lupa buat ini juga. Sini sepertinya user ketik. Nah, seperti ini. Perbedaannya di sini kita tidak menggunakan email. Nah, itu. Tapi ada yang kedua, kita di sini juga pakainya oke, login. Jadi di sini juga login. Sama aja login. Kalau sudah, saya akan ke artikel panel. Ini. Oke, kita ke login artikel panel. Nah, seperti itu. Maka saya juga perlu ini. Copy saja, masukin ke sini. Nama dan juga passwordnya. Password. Seperti itu. Password. Bla, bla, bla. Eh, kita tinggal on submit. Handle submit. Itu terus submit. Oke. Ini juga sama. Saya mau pakai loadingnya. Isi loading. Loading. Oke. Oh iya. Belum masuk use nya.
Yes. Nah, mari saya coba login pakai yang tadi, edit. Pak, login, nggak bisa. Oke, sudah bisa. Save login sukses. Kita lihat apakah sudah ada tokennya di local storage. Oke, sudah ada. Oke, selanjutnya itu tadi buat login dan juga live coding Redux. Di sini saya juga akan mencoba dashboard. Nah, dashboard isinya total artikel saja. Kita akan coba nambah artikel di sini. Artikelnya misal di kita pakai forum aja deh. Forum, kita pakai ini aja. Forum, di sini. Sip. Nah, kita buat foto. Kita pakai itu yang berdiri. Oke, saya pakai foto ini aja. Kita publish artikelnya. Kayaknya ada yang salah ini. Kayaknya kegedean fotonya. Nggak, saya pakai itu aja. Nah, gedean tadi fotonya ternyata. Oke, di sini untuk datanya yang baru kita bikin tadi di sini, kita bisa edit, bisa hapus juga. Coba saya edit yang baru saya bikin tadi. Sorry, saya bikin tadi yang ini. Selalu siswa, saja sini ke vertikal. Oke, kalau bisa. Kita mau hapus yang paling atas, yes, delete. Oke, itu. Kita kalau ke home, data yang tadi sudah masuk ke sini gitu. Jadi aplikasi ini sudah CRUD dan sudah masuk ke sini datanya. Oh ya, dan juga ada fitur search. Jadi misal, nah dia akan lihat dari inputan di sini, dapat query-nya. Oke, dan beberapa tambahan mungkin di sini saya sudah menggunakan yang namanya routingan juga. Pakainya create browser router. Terus yang kedua di sini juga saya ada beberapa nambah, ada kayak font family-nya saya bikin ada dua, ada Jerusalem sama Condense saya dapat dari Google Fonts, terus ada color-nya saya set ke primary dan accent. Oke, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.